Bapak Ibu sekalian, hari ini kita melanjutkan dalam real life bagian yang kedua. Pernah nggak saudara kepingin ada dalam sebuah tim, Anda kepingin dalam sebuah kelompok olahraga atau kawan-kawan, lalu Anda nggak dimasukkan dalam kelompok tersebut, padahal Anda kepingin ada di sana. Nah, waktu saya masih SMP, orang tua saya itu punya sebuah peraturan ya. Setiap keluarga pasti ada peraturan. Peraturannya adalah gini, kalau hari Sabtu malam kita tidak diizinkan untuk pergi ke mall atau pergi sama teman atau pergi jalan-jalan atau pergi kemanapun, kita tidak diizinkan. Jadi setiap kali hari Sabtu kebanyakan saya, saudara-saudara saya akan ada di rumah. Kalau nggak di rumah kita di gereja, saudara. Katanya disuruh persiapan untuk pelayanan gitu. Nah, sehingga kalau Sabtu nggak boleh pergi, nggak boleh keluar. Nah, akhirnya teman-teman ini, saudara, teman-teman saya, teman-teman main, teman-teman sekolah, itu rata-rata sudah pada tahu. Wah, ini anak kalau diajak keluar hari Sabtu, diajak jalan-jalan, dia nggak mungkin bisa. Dia juga nggak mungkin boleh gitu, saudara. Sehingga mau diajak pergi nggak pernah bisa, mau diajak jalan juga nggak pernah bisa ikut, saudara. Nah, sehingga mereka melabel saya kalau Sabtu nggak boleh diajak jalan-jalan, Sabtu nggak pernah bisa jalan-jalan. Akhirnya nggak pernah diajak, saudara. Nah, itu berjalan selama 2 tahun, 3 tahun, nggak pernah saya ini kalau misalnya teman-teman pada pergi, saya nggak pernah diajak. Tapi saudara tahu nggak, itu bukan salah mereka, bukan salah orang tua, bukan salah saya, bukan salah siapa-siapa. Tapi yang jelas ketika mereka semua pada pergi dan saya nggak pernah diajak, di hati kecil saya itu cuma ada satu keinginan. Kapan ya saya ini bisa ikut sama mereka kalau pergi hari Sabtu gitu. Kalau mereka keluar hari Sabtu, kapan saya bisa ikut? Nah, akhirnya saudara, ketika sampai suatu kali saya pernah bisa ikut hari Sabtu, mereka nanya gini, kok Dungaren kamu bisa keluar hari Sabtu gitu, saudara. Nah, sehingga memang zaman dulu saya tidak pernah hari Sabtu itu diizinkan untuk keluar atau pergi. Tapi menariknya dalam hati kecil saya selalu kepingin dan berharap kawan-kawan saya itu paling enggak nelpon kayak atau ngajak kayak atau nawarin gitu, saudara. Nah, minggu lalu kita belajar tentang sesuatu yang penting nih dalam kehidupan kita semua. Bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang sebenarnya menunggu untuk kita ajak. It's reality. Ada banyak orang di sekitar kita yang sebenarnya menunggu untuk kita undang atau kita ajak untuk kumpul sama kita, untuk fellowship sama kita, makan sama kita, bermain bersama dengan kita, mendengar cerita perubahan kehidupan kita, atau bahkan mereka menunggu untuk diketemukan dengan cintanya Tuhan yang luar biasa. Dan bahayanya ketika kita tidak melakukan hal tersebut, ketika kita nggak melibatkan orang and we exclude people, ketika kita nggak mengajak orang, nggak mengundang orang, seringkali gini yang akan terjadi adalah ada banyak orang yang akhirnya hanya nunggu kapan saya diajak, kapan saya diundang. Ada banyak orang yang akhirnya juga akan merasa gini, hidupnya nggak akan pernah menemukan jalan keluar atau jalan dari problema, pergumulan kehidupan mereka. Karena nggak ada yang pernah ngajak mereka untuk ketemu dengan bagaimana caranya Tuhan yang secara aplikatif bisa menolong kita. Dan bahkan gini saudara, kalau kita nggak melakukan itu, kita nggak ngajak, nggak ngundang orang, dunia kita pun di sekitar kita nggak akan jadi lebih baik. Bahkan untuk anak-anak kita, untuk generasi selanjutnya yang ada di sekitar kita, mereka juga tidak akan jadi lebih baik ketika kita secara sengaja diam dan tidak mengundang dan mengajak kawan-kawan kita ini untuk ketemu dengan cintanya Tuhan yang luar biasa. Nah, oleh sebab itu saya hari ini ingin mengajak kita membaca sebuah perikop. Kalau Anda baru di dalam kekristenan, Anda akan makin tahu why we do what we do, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Dan Anda akan belajar prinsip yang sangat penting, yang sangat membangun kehidupan kita. Kalau Anda belum Kristen sekalipun, Anda diajak oleh kawan saudara untuk duduk di tempat ini hari ini, saya tahu Anda akan melihat sebuah hati dasarnya dari mana, kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan. Dan saya berharap Anda makin mengerti dan Anda makin tahu apa yang menjadi dasar dari kenapa kita melakukan semua yang kita lakukan. Lukas pasal yang ke-14, Anda boleh buka Alkitab saudara di Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28. Lukas pasal yang ke-14, ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-28. Ayat 16 sampai ayat yang ke-28. Oke. Kalau Bapak Ibu Saudara sekalian sudah mendapatkannya, saya ingin mulai membaca. Ya. Ayat 16, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Dalam cerita ini menggambarkan bagaimana Tuhan di suatu hari ingin mengundang kita semua masuk dalam pesta kerajaan surganya Dia.
Itu intinya. Ayat 17. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Artinya undangan dibagi. Ayat 18. Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain lagi berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan tuan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Tetapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu tidak ada seorang pun dari orang-orang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya, laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Dan ini jangan Anda ambil mentah-mentah secara literal ya. Karena tetap Yesus ngajarin hormatilah orang tuamu, kasihilah suamimu, hormatilah istrimu dan lain sebagainya. Ini bicara tentang ayat berikutnya, saudara ya. Ini bicara tentang ayat berikutnya. Barang siapa, ayat 27, tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. So basically Tuhan bilang, bagaimana kita memikul salib dan menyangkal diri, you do everything. Ya, kita melakukan apa saja supaya kita bisa memikul salib. Ayat 28, sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara, tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Anda ikuti, Anda cermati pelan-pelan, saya ingin jelaskan sama saudara. Lukas pasal yang ke-14, Tuhan Yesus dia lagi kasih penekanan sama kita tentang sebuah perintah yang pernah dia ajarkan sebelumnya, yang masih terus dia tekankan, dan perintah ini namanya The Great Commission, perintah yang terutama. The Great Commission adalah perintah yang terutama. Perintah yang terutama bukan karena dia perintah yang lebih baik daripada perintah lainnya, tapi di dalam perintah yang terutama itu mencakup seluruh kehidupan kita dan seluruh kehidupan orang lain. Oleh sebab ini disebut sebagai perintah yang terutama, The Great Commission. Isinya The Great Commission adalah ini, saudara. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam namaku, ajarlah mereka segala ketetapan yang telah kuajarkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Anda ingat baik-baik, The Great Commission diawali dengan kata apa, saudara? Pergilah. Ya. The Great Commission, perintah yang terutama, diawali dengan kata apa? Ucapkan bersama dengan saya, 2, 3, pergilah. Nanti Anda akan lihat kata-kata itu lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita membaca tentang penekanan Yesus di Lukas 14, ayat yang ke-16 sampai yang ke-28, kita melihat realitas kehidupan kita sama-sama. Anda perlu tahu yang pertama adalah ini, saudara. Bedanya Tuhan dengan setan. Bedanya Tuhan dengan setan itu apa? Seringkali kita nanya-nanya, ya kan? Ada orang yang bilang, oh katanya setan kan juga bisa kasih gini, Tuhan kan juga bisa kasih gini, dan lain sebagainya. Kita semua berspekulasi. Bedanya very simple, saudara. Bedanya Tuhan dengan setan. Kalau setan, dia selalu tunjukkan yang terbaiknya lebih dulu, tapi dia sembunyikan yang terburuknya. Itu setan. Setiap kali Anda dipancing untuk ikut sama dia selalu tunjukkan yang terbaiknya lebih dulu, tapi dia akan selalu sembunyikan yang terbaiknya, yang terburuknya. Ya. Sedangkan Yesus, dia menunjukkan hal terburuknya dan juga hal terbaiknya dalam mengikut Yesus. Itu bedanya. Nah, oleh sebab itu seperti yang tadi Anda baca, ketika orang mengikut Yesus, Yesus itu very clear, dia belak-belakan, dia apa adanya. Ketika kita mau ikut Yesus, Tuhan Yesus bilang gini, pikir-pikir dulu kalau mau ikut Yesus. Duduk dulu. Kenapa dia kok bilang duduk, hitung dulu? Artinya gini, you think twice mau ikut saya. Yesus bilang gitu. Kalau mau ikut Yesus, duduk, pikirin matang-matang, pikirin dalam-dalam. Karena dia bilang, kayak orang kalau mau bangun rumah, otomatis dia harus duduk, hitung dulu. Berapa lama, berapa biayanya, berapa uang tukang,
berapa biaya besar yang akan dikeluarkan selama 2 tahun ke depan. Dia mengajak menghitung. Dan bahkan Tuhan kasih ilustrasi kalau mau ikut Yesus itu hitung kayak gini, saudara. Kayak orang mau perang. Kalau orang mau perang itu pasti lihat dulu kekuatan lawannya. Setelah itu dia lihat kekuatan pasukannya, lalu baru diputuskan, ini perang atau negosiasi. Betul saudara ya? Nah, oleh sebab itu Tuhan Yesus dia secara belak-belakan, secara terus terang, tanpa ditutup-tutupin, dia bilang ini, kalau mau ikut Yesus, mau ikut Tuhan, dia bilang, ada hal yang buruk, ada hal yang baik. Dia nggak sembunyikan, tapi dia sengaja ajak kita untuk renungkan dan pikirkan, untuk lihat betul. Jangan hanya dengar semua orang memang selalu cerita tentang kebaikan yang Yesus kerjakan, kebaikan yang Yesus perbuat, mujizatnya, keajaibannya, perkara ajaibnya, semua orang cerita. Tapi Yesus dari awal dia sudah bilang, kalau mau ikut Yesus selalu duduk pikir dulu, berapa harga yang harus kita bayar. Karena untuk ikut Yesus ada ini saudara, pikul salib, menyangkal diri, bayar harga, dan ada hal-hal baik yang lainnya. Beda sekali dengan setan. Kalau setan dia selalu tunjukkan yang baiknya, tapi dia sembunyikan buruknya. Kayak kalau saudara pergi ke restoran ya, pernah Anda pergi ke restoran? Anda pergi ke restoran lalu Anda tahu, wah ini diskon nih 50% nih. Atau ini buy one get one nih. Begitu Anda udah beli, ternyata kok nggak buy one get one. Sangat kecil, kasih tanda bintang. Bahkan kalau Anda baca harus pakai kaca pembesar dari kacamata saudara. Lalu tulisannya apa? Syarat dan ketentuan berlaku. Betul saudara ya? Atau bahkan bukan hanya syarat dan ketentuan berlaku, tapi ini gini seringkali. 50% man, 50%. Kita udah beli, kita udah datang, kita udah makan, terus waktunya bayar. Loh, kok nggak 50%? Iya, kan ada minimum pembeliannya dulu, Pak. Betul saudara ya? Selalu ada kayak hidden message di baliknya. Nah, setan seringkali kayak gitu, saudara. Saya nggak ngomong yang punya restoran atau punya produk itu setan, enggak saudara ya. Please, Anda jangan berpikir gitu. Itu boleh Anda lakukan, terserah saudara. Tapi saya hanya menggambarkan gini, kalau waktu Adam dan Hawa ketemu sama setan, setan ngomongnya gini, nggak apa-apa loh, makan buah yang baik dan jahat itu kamu nggak akan mati katanya. You will not die katanya. Tapi saudara mau tahu, itu baiknya yang dia tunjukkan, tapi dia nggak cerita buruknya apa yang akan terjadi setelah itu. Nah itu setan selalu kayak gitu. Kasih baiknya di depan, menariknya, tapi buruknya selalu disembunyikan. Ketika dia mencoba Yesus, tahu setan ngomong apa? Sama, same trick lah, selalu ngomong gini. Semua ini akan kuserahkan kepada kamu. Ku kasih sama kamu, tapi kamu sembah aku dulu. Jadi dia selalu tunjukkan nih baiknya nih. Semua ini loh, dunia ini segala isinya aku kasih sama kamu, tapi sembah saya dulu. Nah di balik pesan kata-kata itu sebenarnya dia punya akibat terburuk yang lebih buruk daripada hal baiknya, tapi dia nggak pernah ngomong. Karena dia cuma tahu dalam hati ya nanti ujung-ujungnya semua yang ikut dia pasti sama-sama di neraka kan gitu. Tapi dia nggak pernah ngomong itu. Beda dengan Yesus, dia selalu cerita di depan bahwa ini loh ada buruknya, ada baiknya. Itu Yesus. Buruknya, seburuk apa sih yang bisa kita lakukan ketika Anda ikut Yesus? Very simple, dia cuma bilang gini, pikul salib, menyangkal diri. Itu aja saudara. Nah sehingga pertanyaannya gini, kenapa kok Yesus dia berani tunjukkan buruk dan baiknya mengikuti Yesus? Sedangkan setan, dia hanya berani tunjukkan baiknya, tapi dia sembunyikan buruknya. Kenapa saudara? Pernah nggak Anda berpikir gitu? Ini realitas, this is reality, real life. Karena ini saudara ternyata, kalau setan itu mau tunjukkan kebaikannya dia, karena ini saudara, baiknya dia tidak bisa mengalahkan buruknya yang akan terjadi kalau ikut dia. Saudara nangkep maksudnya? Jadi buruknya itu lebih besar, makanya dia sembunyikan, makanya dia hanya tunjukkan baiknya. Sedangkan buat Yesus, baiknya yang akan kita terima itu selalu lebih besar daripada buruk yang harus kita lakukan. Dan malah menariknya gini, buruknya pun bisa mendatangkan kebaikan buat kita. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, ini yang Yesus dia ingin tunjukkan sama kita, supaya kita semua dari awal itu clear tentang hal mengikut Yesus.
Yes, dia sediakan Roh Kudus, yes dia kasih berkat, yes dia cinta kita, yes dia setia, yes dia kasih pengampunan, yes dia kasih kemurahan, yes dia berkati kita sampai hari ini terus diberkati oleh Tuhan. Itu semua anugerah Tuhan yang sangat besar. Tapi anugerah itu very clear, dia tidak menutup-nutupi. There is no cheap grace. Anda bayar harga very simple tentang apa? Pikul salib, menyangkal diri. Pikul salib, menyangkal diri. Itu yang Yesus lakukan, itu yang Yesus jelaskan sama kita. Nah, oleh sebab itu bukan hanya kalau kita ambil aplikasinya, berarti gini, bukan hanya selama ini kita diberkati dong. Tapi Tuhan juga bilang, pikul salib menyangkal diri artinya apa? Jadilah berkat buat orang lain. Bukan hanya kita diundang ke jamuannya Yesus, ke pesta hidup kekalnya Yesus, masuk surga sama-sama. Tapi Yesus juga bilang gini, undang orang lain dong, ketemu anugerahnya Tuhan. Yang percaya katakan yes. Itu yang Yesus ajak sama kita. He's very clear di depan. Ajak orang lain, bukan hanya kita yang diajak untuk diberkati, tapi kenapa nggak ajak orang lain ketemu Tuhan supaya hidupnya naik dari satu level ke level yang lebih tinggi, ke level yang lebih tinggi. Nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup orang tersebut. Dia very clear di depan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua dari perikop yang kita baca tadi. Yesus mengingatkan kita tentang ini, bahayanya perangkap, the law of reciprocity. Mungkin beberapa saudara mulai ngeblank, apa reciprocity? Saudara pernah lihat ini enggak ya? Anda pernah tahu ke pantai, pernah pergi ke pantai ya? Kalau Anda pergi ke pantai, suatu ketika saya dan saudara-saudara saya lagi belajar surfing, saudara. Main-main, lagi coba-coba surfing. Tiba-tiba angin mulai mendung, langit mulai mendung, angin mulai kencang, dan dari sana sirine mulai bunyi. Gitu saudara. Artinya semua orang dipanggil untuk ke tepian. Lalu penjaga pantai mulai keluar dengan sempritannya dia, semua disemprit, dipanggil untuk naik ke daratan kembali, saudara. Artinya kita nggak boleh ke sana, lalu mereka pasang ini bendera merah. Bendera merah itu menunjukkan bahwa hey, this is a dangerous ground. Jangan deket-deket ke sana, jangan main-main ke sana. Nah, bicara tentang the law of reciprocity, Yesus sedang kasih signal dari ada bendera merah yang harus kita ketahui ketika kita dealing dengan Tuhan, ketika kita berurusan dengan Tuhan. The law of reciprocity itu bukan hukum timbal balik, tapi the law of reciprocity itu adalah hukum ini, commercial dealing, di mana semua orang pada akhirnya akan punya prinsip gini, saya kalau ketemu Tuhan, Tuhan bayar apa sama saya? Tuhan kasih keuntungan apa? Kalau saya sudah melakukan sesuatu buat Tuhan, saya doa loh nih Tuhan. Langsung dijawab enggak? Saya ke gereja nih Tuhan, langsung Tuhan balas sesuatu enggak? Saya udah datang loh Tuhan, 1 tahun saya ke gereja, Tuhan mau kasih apa sama saya? Untungnya dari datang ke gereja ketemu sama Tuhan itu apa buat saya? Itu yang namanya mental ini, saudara. Law of reciprocity. Nah, sehingga banyak orang akhirnya gini, ketika kita ketemu sama Tuhan, approach kita sama Tuhan itu kayak gitu. Kalau Anda lakukan ini di dunia bisnis Anda, di dunia marketplace, it's okay. Tapi banyak orang datang sama Tuhan dengan mental yang seperti itu. Oke, I pray nih, saya sekarang doa. Tuhan balas apa? Cepet dong balasnya, jangan lama-lama. Tuhan kasih apa? Balasnya jangan lama-lama dong. Oke, saya sekarang udah, mungkin Anda bilang, saya melayani Tuhan lah, saya berdoa, saya beribadah dan lain sebagainya. Tuhan, keuntungannya ini apa nih? Kok nggak kelihatan? Seringkali kita gitu, saudara. Untungnya apa buat saya ini ada di gereja? Kok Tuhan rasanya nggak kasih keuntungan apa-apa? Anda nangkep maksudnya? Sehingga cara mental berpikir seperti ini yang Tuhan lagi kasih red flag sama kita. Karena saudara mau tahu kenapa kok Tuhan bilang gitu? Di Lukas 14 ayat yang ke-16 sampai 25, ada orang yang menolak. Ada orang menolak untuk datang sama Yesus, padahal dia diundang for free. He come, just ketemu, I'll give you love, eternal life, forgiveness, and everything. Tapi saudara mau tahu mereka bilangnya apa? Yang pertama mereka bilang, oh kita baru beli tanah. Itu artinya apa? Sibuk. Ya kan? Sibuk. Saya sibuk. Yang kedua, orang ini jawabnya apa? Oh kita baru beli lembu. Ini lagi coba-cobain lembu ini. Ini namanya lagi banyak hobi. Ketertarikan. Betul saudara ya? Waduh repot nih. Hobi kita ini selalu pokoknya dari Senin sampai Minggu jalan terus hobi. Wah misalnya gitu saudara. Ada juga yang lain gini. Orang ketiga adalah gini. Orang yang punya personal issue. Pergumulan pribadi. Nah menariknya dia bilang apa saudara?
kita ini baru menikah. Nah, saudara mau tahu, di Ulangan, di kitab Ulangan, ini buat yang baru menikah, Anda boleh aplikasikan ini di pernikahan saudara nanti. Di kitab Ulangan, pasal yang ke-6, orang kalau habis menikah, saudara, dia dikasih kesempatan untuk tidak kerja, tidak ngapa-ngapain, hanya berduaan dengan istrinya selama 1 tahun. Wah, itu kayak honeymoon 1 tahun tuh, saudara. Betul ya? Mantep bener tuh, saudara. Sehingga dia bilang gini, saya ini lagi melakukan hal yang baik. Dalam arti kata lain gini, I'm good enough. Saya udah cukup baik, saya juga udah lagi repot dengan banyak hal yang lagi saya urusin. Kenapa saya harus punya Tuhan, kenapa saya harus datang ketemu Yesus, kenapa saya harus dan lain sebagainya. Karena kitanya lagi sibuk dengan perkara yang kita lakuin ini sudah baik loh. Dan seringkali itu yang ada di pikiran kita. Oleh sebab itu ada orang diundang untuk ketemu Yesus, tanyanya gini, saya dapat apa dari Yesus? See? Mental ini, saudara, the law of reciprocity. Bahkan ketika kita dibilang, hey, invite your friend, undang temanmu untuk datang ketemu sama Yesus. Pertanyaannya gini, dapat apa kalau mengundang orang untuk ketemu sama Yesus? Itu yang seringkali jadi pikiran kita, karena Yesus kasih red flag buat ini ya, mental mendekati Tuhan dengan cara berpikir ini, hukum komersial dealing. Itu yang kita harus hati-hati, saudara. Nah, oleh sebab itu, dalam Alkitab, setelah Lukas pasal 14, Tuhan kasih penekanan di Lukas pasal 16. Di Lukas 16 itu ada cerita tentang ini, Lazarus si miskin dan orang kaya. Di cerita ini bukan tentang, oh boleh nggak jadi orang Kristen kaya atau jadi orang Kristen harus miskin. Itu bukan tentang itu, sama sekali bukan tentang itu. Tapi cerita ini tentang gini, ada orang hidup dengan mental, the law of reciprocity. Hukum komersial dealing itu sangat kuat di dalam dirinya. Sampai ada orang yang tidak mampu, itu nunggu makanan jatuh dari meja supaya masuk di mulutnya. Orang ini tidak mau jatuhkan makanan. Dia nggak mau geser makanannya, rotinya kayak dijatuhin. Padahal itu ada orang sudah nunggu untuk dijatuhin makanan. Karena orang ini sangat miskin, dia nggak bisa makan. Tinggal geser buang roti aja dia nggak mau. Karena di pikirannya gini, saya kasih orang ini makan dan saya dapat apa? Very commercial dealing di pikirannya, mentalitasnya. Sampai akhirnya orang ini meninggal dunia deh. Meninggal dunia, singkat cerita, ketika dia meninggal dunia dia baru tahu rasanya, oh neraka itu panasnya, sakitnya, tersiksanya kayak gini. Sampai dia bilang sama Bapak Abraham, dia bilang, Bapak Abraham tolong, suruh Lazarus si miskin, ini sama-sama matinya saudara, si kaya dan si miskin. Tolong suruh si Lazarus miskin itu, celupin aja tangannya di gelas, ada airnya, bukan dituangin airnya loh saudara. Celupin tangannya, terus tangannya disuruh netesin ke dia. Anda coba aja, kalau Anda pegang gelas, celupin tangan saudara, tes-tesin ke saudara sendiri. Pasti nggak ada yang netes. Nggak mungkin bisa, nggak ada airnya. Tapi begitu tersiksanya dia di neraka, baru dia ngomong, please tolong saya. Paling tidak 1 tetes aja, tolong celupin tangannya, tetesin ke saya. Di sini sangat panas dan kehausan. Dan dari situ saudara dia baru tahu. Ternyata pentingnya orang nggak terlalu ini perhitungan sama Tuhan. Dan saudara ngerti, di cerita itu orang ini bilang apa sama Tuhan? Tuhan tolong, saya masih punya 5 saudara yang lain. Selama ini dia nggak pernah peduli tentang ngajak orang lain, yang penting pokoknya what do I get? Saya dapat apa? Saya untung apa? Saya dapat apa? Saya untung apa? Itu terus yang ada di mentalnya. Tuhan pun jadi nggak penting buat dia, karena dari Tuhan saya dapat apa emangnya? Tapi begitu dia sudah di neraka, baru dia minta tolong kasih tahu. Saya masih punya 5 saudara yang seperti saya ini modelnya. Dia bilang, masih ada 5 saudara saya supaya mereka itu nggak ngalamin neraka, supaya mereka itu nggak ngalamin tersiksa, tapi paling tidak mereka bisa ngalamin surga kayak Lazarus si miskin itu. Saudara, begitu menjeritnya orang ini, sampai cerita ini diceritakan oleh Yesus. Tentang hati-hati dengan itu saudara. The law of reciprocity. Oleh sebab itu Yesus kayak lagi nyindir saya, Tuhan Yesus kayak lagi nyindir kita semua. Dia bilang, hey, ada red flags. Kalau kita mendekati Tuhan dengan mental hukum of commercial dealing, Anda nggak akan dapat apa-apa. Tapi we will regret it one day. Kita akan kecewa suatu hari dan menyesalinya. Nah, oleh sebab itu kita diajak untuk melihat yang ketiga, saudara. Dari perikop ini, Lukas 14 tadi. Pelajaran yang ketiga adalah gini. Sangat berarti ketika kita mengundang seseorang ketemu Yesus. Sangat berarti ketika kita mengundang. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3. Sangat berarti
ketika kita mengundang. Atas bawah yuk, mari kita ucapkan sama-sama. 2, 3, sangat berarti ketika kita mengundang. Saudara, orang yang belum berhasil keinginannya apa? Ingin berhasil. Betul ya? Kalau orang belum berhasil keinginannya apa saudara? Ingin berhasil. Tapi kalau orang sudah berhasil keinginannya apa? Jadi berarti. Significant life. Orang kalau sudah berhasil hidupnya kepingin apa saudara? Jadi berarti. Nah kita bisa berarti ketika kita bisa melakukan sesuatu buat orang yang tidak pernah bisa membalasnya kepada kita. Kalau Anda bilang, oh iya saya sudah tolong dia, waktu itu dia tidak punya kerjaan, saya kasih kerjaan. Dia bisa balas saudara. Dia bisa balas dengan makanan, kiriman makanan. Bisa dibalas dengan, kalau Anda pinjamin uang sekalipun, dia bisa kembalikan semua uang saudara dengan bunga-bunganya, bisa. Tapi ada satu hal yang Anda nggak bisa minta orang itu untuk kembalikan. Ketika Anda ketemukan dia dengan Yesus. Itu sesuatu yang Anda sangat berarti, di mana orang itu nggak pernah bisa kembalikan sama saudara. Serius. Kemarin kita di Balikpapan. Jarang-jarang banget bisa berempat untuk travel bersama, saudara. Tapi karena ini maksa permintaan khusus. Nah di sana kita bukan hanya nyanyi, by the way lagu-lagu Sound of Praise sangat-sangat memberkati. Bukan hanya area kecil, tapi juga kota-kota dan bangsa-bangsa. Dan kita semua AOC ini adalah orang-orang yang terlibat untuk memberkati kota-kota dan bangsa-bangsa. Ya saudara lihat orang kanan kiri saudara, karena Anda kita berdampak. Saudara lihat mereka, ya, kanan kiri saudara, karena Anda kita berdampak. Yes. Nah, sampai di sana bukan hanya nyanyi, enjoy, oh by the way seafood gila saudara di sana ya kan. Nah, tapi bukan hanya itu saudara. Kita diketemuin dengan satu orang namanya Ko Aseng. Ko Aseng ini baru 2 bulan. Terima Yesus dalam hatinya, mengundang Yesus masuk dalam hatinya. Dan menariknya gini, Ko Aseng ini adalah orang yang, ini lucunya saudara, dia baru di dalam Tuhan, di dalam Yesus, dan dia nggak tahu lagu-lagu lainnya selain ini, satu-satunya. Itu serius saudara, kemarin di sana dia di video, dia nyanyi lagu tersebut, itu yang dia hafal sejauh ini. Nah, tapi menariknya gini saudara, Ko Aseng ini 2 bulan lalu bisa ketemu sama Yesus, bisa ketemu sama Tuhan, dia undang Yesus masuk dalam hatinya, karena apa? Karena ada orang namanya Pak Suryo, orang ini dulunya jauh dari Tuhan. Pak Suryo ini orang sembarangan, bisa dibilang bandar apapun itu dia pegang, dia lakuin. Tapi begitu hidupnya dirubah sama Tuhan, wah dia jadi suka. Bukan suka membantu orang hanya kasih kerjaan, hanya bantu kerjaan. Orang ini bisa buka depot, bisa masak itu karena dibantu Pak Suryo. Tapi lebih dari itu, Pak Suryo ketemukan orang ini sama yang namanya Yesus sampai orang ini terima Yesus. Dan itu sesuatu yang Ko Aseng ini gak pernah bisa kembalikan sama Pak Suryo. Dan saudara menariknya, ketika dia ketemu dengan Yesus, Pak Suryo ini sangat senang sekali ya, sangat senang sekali. Dan Ko Aseng ini dia bisa masak, dia bisa buat apapun makanan enak. Tapi saya sadar bahwa investasi yang Pak Suryo lakukan, yang Pak Suryo berikan dalam hidup orang ini, tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan makanan enak, tidak bisa dibayar dengan sup ikan yang bisa dia buat. Gak bisa. Hanya karena apa? Pak Suryo kepingin hidupnya jadi berarti buat orang lain, maka dia undang kawannya ini, dia ajak kawannya ini, yuk ketemu sama Yesus di gerejaku. Very simple. Nah oleh sebab itu saudara, ketika Yesus ngajarin sama kita Lukas pasal yang ke-14, itu bicara tentang ini, your eternal interest matters. Your eternal interest matters. Ketertarikan Anda terhadap hal kekekalan itu sangat-sangat berarti. Ketertarikan saudara terhadap hal kekekalan itu sangat berarti penting, bukan buat diri Anda, tapi sebenarnya itu penting buat orang yang Anda kasih yang namanya Yesus, buat Tuhan saudara. Dalam Lukas pasal yang ke-14, eternal matters itu sangat penting buat Tuhan. Sampai saudara mau tahu, Tuhan ini yang adalah Tuhan, sekali lagi dia bilang gini di ayat yang ke-21, Lukas 14 ayat yang ke-21, kembali ke konteks kita. Kata-kata ini Tuhannya bilang, pergilah. Pergilah itu berasal dari kata awalnya The Great Commission, betul saudara ya? Perintah yang terutama. Hal yang sama Tuhan ini yang tidak pernah kehilangan visinya, dia bilang gini, pergilah. Pergi dengan segera ke jalan, ke lorong, bawalah orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Saudara ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang pergi ke jalan, cari orang yang miskin rohani,
orang yang tidak sempurna, orang yang berdosa, orang yang jauh dari Tuhan, orang yang tidak kenal sama Tuhan, orang yang sakit secara rohani, siapapun mereka, pergi temukan mereka di seluruh jalanan. Nah, hambanya bilang gini, hamba itu melapor Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan. Apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat. See, this is us, the church. Kita gerejanya bilang, Tuhan, kita sejauh ini kita sudah mencoba melakukan ini semua. Tapi there is still place. Masih ada tempat. Masih ada space buat mereka. Dan Tuhan itu bilang apa, saudara? Ayat 23. First word yang dia pakai untuk the Great Commission, diulang lagi. Dia bilang ayat 23, pergilah. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3, pergilah. Ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang ada di situ masuk karena ini rumahku harus penuh, Tuhan bilang. Rumahku harus penuh. Mari kita ucapkan bersama 2, 3, rumahku harus penuh. Tuhan bilang paksalah mereka untuk datang. Paksa bukan artinya kita paksa secara kasar, no, itu propaganda. Tapi yang Tuhan bilang adalah gini, ketika kita ngajak, ketika ngundang, jangan cepat nyerah, keep on doing it. Terus ngajak, terus ngundang, jangan berhenti. Itu yang namanya compelling, bukan propaganda. Nah dia bilang kenapa? Karena rumahku, Tuhan bilang, harus penuh. Rumahku harus penuh. Mari kita ucapkan bersama, 2, 3, rumahku harus penuh. Kalau kita bawa ke konteks kita hari ini, berarti Tuhan bilang apa? Gerejaku harus penuh. Kita ucapkan bersama, 2, 3, gerejaku harus penuh. Itu yang Tuhan bilang. Kalau kita bawa ke konteks kita di tanggal 25 Maret, artinya Tuhan bilang gini, acara Paskah harus banyak kawan baru kita. Acara Paskah harus banyak kawan baru kita. Karena kita mempersiapkan sebuah acara di mana semua orang bukan hanya datang lihat production, no. Tapi orang akan datang lihat ini loh, cintanya Tuhan besar buat mereka. You can be better, Anda bisa jadi lebih baik. They can be better, mereka bisa jadi lebih baik. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan bilang, paksalah, keluar ke jalan, sebab rumahku harus penuh. Dan Anda tanya gini, apa sih perbedaan yang akan saya punyai? Perbedaan apa yang akan saya punyai kalau saya ngundang kawan saya sampai ketemu sama Yesus? Sampai ketemu cintanya Tuhan, sampai dia bisa undang Yesus masuk dalam hatinya. Apa sih perbedaan yang akan aku alami? Saudara, perbedaan yang akan Anda alami gak akan terjadi dalam satu siang. Tiba-tiba semuanya jadi berbeda, enggak. Tapi perbedaannya adalah gini, Anda sedang kasih tahu sama Tuhan. Tuhan, saya juga peduli tentang kekekalan. Dan saya sebenarnya kepingin taat sama Tuhan. Itu perbedaan yang Anda buat. Sehingga akhirnya Anda bisa bilang gini, it's not about my comfort zone, bukan tentang zona nyaman saya. Tapi tentang melakukan apa yang jadi keinginannya Tuhan dalam hidup saya. Dan saudara mau tahu, when God matters to you, kalau Tuhan itu penting buat saudara, maka apa yang penting buat dia jadi penting buat kita. Saudara nangkap maksudnya? Kalau Tuhan itu penting buat saudara, is he important? Kalau dia penting buat saudara, maka apa yang penting buat dia, itu jadi penting buat kita. Kalau dia penting, kalau Tuhan itu penting buat saudara, maka apa yang penting buat Tuhan itu jadi penting buat kita. Kalau Anda punya pasangan, apa yang penting buat pasangan saudara itu penting buat kita dong. Kalau Anda mengasihi anak orang tua, apa yang penting buat mereka itu jadi penting buat kita. So the same thing. When God matters to you, kalau Tuhan penting buat Anda, apa yang penting buat Tuhan itu jadi penting buat kita. Nah berikut ini akan ada sebuah video yang saya ingin ajak Anda lihat. Ini cerita tentang sebenarnya siapa sih yang lebih mementingkan kita terlebih dulu. Belum pernah kita mementingkan Tuhan seperti Tuhan mementingkan hidup kita. Belum pernah kita mementingkan Tuhan sebesar Tuhan mementingkan hidup kita. Video berikut ini akan menunjukkan kepada saudara, kalau ada orang di dunia aja bisa kayak gini buat anaknya, sebenarnya Tuhan sudah melakukan ini dulu buat kita. Anda akan keluar dan Anda akan lihat seberapa penting Tuhan buat saudara. Please, tim multimedia. ตอนผม7 ขวบแม่ผมป่วยหนักและก็จากพวกเราไปตั้งแต่นั้นพ่อก็กลายเป็นทุกอย่างในชีวิตผม อย่าเศร้าไปเลยโอม
แม่ก็คงอยากเห็นเราสองคนมีความสุขกันนะ พ่อเคยบอกกับผมแบบขำๆว่า ผู้หญิงมักปากไม่ตรงกับใจ แต่สำหรับผม พ่อปากไม่ตรงกับใจยิ่งกว่าซะอีก พ่อมักจะบอกเสมอว่าพ่อไม่เหนื่อย นี่เรามีเท่าไหร่1 เมตรกับ 50 1 2 3 4จับเย้ กินปลายเรือแล้วกันนะ พ่อมักจะบอกว่าพ่อไม่หิว ทำกันบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วเหรอโอม เดี๋ยวก่อน ไปทำกันบ้านก่อน พ่อมักจะบอกเสมอว่าผมไม่เคยทำให้พ่อเสียใจ ไปทำกันบ้านก่อน พ่ออย่ามาบังคับโอม แม่ไม่เคยบังคับโอมแบบนี้เลย ไปทำกันบ้าน พ่อใจร้าย โอมไม่อยากอยู่กับพ่อ โอมคิดถึงแม่ ยกเว้นวันนั้น โอม กลับมาแล้วลูก นี่ลูกไม่ใช่คนเริ่มใช่ไหมเนี่ยฮะ เหตุการณ์วันนั้นไม่ว่าผมจะผิดหรือถูก มันอาจไม่ใช่เรื่องสำคัญ ทุกครั้งที่มีปัญหาพ่อจะอยู่ตรงนั้น ยืนอยู่เคียงข้างผม ผมสอบได้ทุนไปเรียนต่างประเทศ พ่อบอกเสมอว่าพ่อไม่เคยเหงา และมีความสุขดีกับการปลูกต้นไม้รอบๆบ้าน ฮัลโหล ฮัลโหลพ่อ พ่อเป็นยังไงบ้าง พอสบายดีลูก แล้วเราเป็นยังไงบ้างฮะ พ่อทำอะไรอยู่ ก็เก็บของอยู่รอบๆบ้านนะลูก กะว่าเดี๋ยวจะลงไปรดน้ำต้นไม้สักหน่อย ตอนนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินเมื่อเช้านี้พ่อออกไปวิ่ง วิ่งได้ตั้งเกือบ5 กิโลเนี่ยลูก โอม พ่อ พ่อเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่ไม่เป็นไรนะ ทำไมพ่อไม่บอกโอม ทำไมพ่อต้องโกหกโอมด้วย พ่อขอโทษนะลูก ผมเคยคิดมาตลอดว่า พ่อปากไม่ตรงกับใจ แต่เมื่อมองย้อนกลับไปแล้ว มันไม่ใช่ ต้องเข้มแข็งนะลูก พ่อไม่หิวจริงๆ เพราะพ่ออยากให้ผมได้กินแต่ของที่ดี พ่อชอบกินกับข้าวเหลือค้าง เพราะพ่ออยากให้ผมกินกับข้าวใหม่ๆ พ่อทำงานหนักและไม่เหนื่อย เพราะพ่ออยากหาเงินให้ผมได้ไปเรียน โอมไม่อยากอยู่กับพ่อ พ่อไม่เคยโกรธผม โอมคิดถึงแม่ เพราะพ่อเข้าใจและให้อภัยผมเสมอ พ่อ ผมรักพ่อนะ ไม่เป็นไรจริง พ่ออาจไม่เคยพูดว่าพ่อรักผม แต่ตอนนี้ผมกลับสัมผัสได้ถึงความรักของพ่อ ว่าพ่อทำทุกสิ่งเพื่อผมจริง ๆ Video itu tadi adalah sebuah video umum yang mungkin pernah Anda lihat sebelumnya. Tapi video ini cerita sama kita tentang bagaimana seorang ayah di dunia dia terlebih dulu peduli sama anak-anaknya. Sama halnya dengan Bapak kita yang di surga, dia sudah terlebih dulu peduli sama saudara. Sebelum kita memikirkan dia, sebelum kita peduli akan Tuhan. Tapi satu hal yang dia ajak kepada kita hari ini adalah, apakah dia penting buat saudara?
Apakah Tuhan saudara penting buat Anda? Kalau dia penting buat saudara, maka apa yang penting buat dia itu jadi kepentingan kita. Karena hari ini yang Tuhan sangat pentingkan adalah apa? Jiwa kita dan jiwa-jiwa yang lainnya. Hidup kita dan kehidupan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan saya berdoa supaya kita semua hari ini hati kita terbuka untuk tahu bahwa kalau dia mementingkan jiwa kita, dia juga mementingkan orang-orang lain yang ada di sekitar kita untuk hidupnya dibangun. Dan ada berapa banyak yang berkata, Tuhan, saya sadar bahwa Tuhan itu penting buat hidup saya. Dan apa yang penting buat Tuhan itu harus jadi penting buat saya.